Weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Dan kita ada di program News Weekend. Nah, untuk Sobat People, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, selamat berakhir pekan, dan berkumpul bersama orang terkasih nih, Ja. Betul sekali. Keluarga, sahabat, teman. Dan yang tersayang pokoknya. Dan Bener jangan lupa banget. sekarang karena tanggal 25 Desember, kami mengucapkan untuk ke semua Sobat People bagi yang merayakan selamat Hari Natal. Iya, semoga Natal di tahun baru ini bisa memberikan damai dan kasih nih bagi Sobat People yang merayakannya. Betul sekali, pasti semua lagi pada bersiap-siap merayakan Hari Natal, betul ya Fahri? Bener banget. Ja, kamu biasa kalau misalnya weekend itu kemana aja sih? Kalau aku lebih kayak ke tempat ngopi, atau ke kafe, ke mall, nonton. Mungkin kayak gitu sih Fahri. Oke, Ja, aku ada rekomendasi tempat wisata yang unik nih. Wow. Temanya itu adalah Eco Park atau Eco Edu Park. Wow. Jadi konsepnya itu adalah kita liburan sambil kita belajar nih, Ja. Wah, di mana tuh, Ri? Nah, tempatnya itu di Kota Batam, Kepulauan Riau. Nama tempatnya adalah Panbil Nature Reserve nih, Ja. Wow, boleh juga tuh. Penasaran tuh, Ri. Gimana? Iya, kita saksikan aja kali ya. Ini dia. Panbil Nature Reserve merupakan satu-satunya taman wisata alam yang menghadirkan beragam jenis satwa dengan suasana taman yang asri. Saat mengunjungi destinasi ini, pengunjung langsung disuguhkan dengan landscape yang indah, serta wahana edukasi dengan berbagai jenis satwa. Ada 4 wahana edukasi yang dihadirkan, salah satunya adalah Rabbit Park. Di dalamnya, Anda akan melihat kelinci, hamster, dan marmut. Pengunjung pun dapat berinteraksi langsung bersama satwa di wahana ini. Tak hanya itu, pengunjung akan melihat kolam ikan koi terbesar di Kota Batam, serta dapat mengenali berbagai jenis ikan koi di kolam tersebut. Ada juga dom merak putih dan pigeon roe merpati. Pengunjung dapat memberi makan burung merak dan merpati, serta mengabadikan momen tersebut bersama satwa. Saat ini untuk wahana-wahana untuk interaksi sendiri dengan hewan di Panbil Nature Reserve, kita memiliki 4 wahana yang telah kami buka, di mana ada Rabbit Park, di mana pengunjung bisa berinteraksi, bisa memberi makan satwa-satwa seperti kelinci, seperti hamster dan marmut. Juga ada kolam ikan koi terbesar di Batam, di mana pengunjung bisa mengenali jenis-jenis aneka ragam ikan koi yang ada di kolam kami. Juga ada dom merak putih, di mana kami mendapat sumbangsi dari BKSDA Riau. Kami memiliki saat ini 6 ekor merak putih yang kami tempatkan di dom merak. Dan kemudian kami memiliki pigeon roe, atau kita bilang tempat berinteraksi dengan merpati. Taman wisata alam ini dibuka setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Untuk wahana edukasi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk masuk ke wahana edukasi, pengunjung cukup membeli 1 paket makan untuk satwa seharga Rp120.000. Makanan satwa juga bisa dibeli secara terpisah dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp40.000 untuk satu wahana edukasi. Dengan begitu, pengunjung sudah bisa berinteraksi langsung serta memberi makanan beragam satwa. Untuk masuk ke Panbil Nature Reserve, pengunjung tidak dikenakan biaya. Namun, pengunjung cukup membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Panbil Nature Reserve memiliki fasilitas yang lengkap serta menghadirkan food court, supermarket, dan bazar makanan. Pengelola Panbil Nature Reserve menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung. Juga disediakan alat pengukur suhu dan hand sanitizer yang tersedia di beberapa tempat. Di sini menurut saya tempat ini sangat bagus ya, apalagi untuk anak-anak dan keluarga, karena di sini sangat banyak hewan-hewan seperti burung dan burung-burung yang lainnya. Di sini juga ada banyak
ikan-ikan atau kelinci di sini. Di sini sangat bagus untuk pembelajaran edukasi untuk anak-anak, dan juga di sini juga bisa membeli makanan-makanannya, itu sangat murah. Dan juga menurut saya protokol di sini sangat baik ya, jadi udah aman untuk kita bila mau berkunjung di sini. Bagi Anda yang ingin berlibur di akhir pekan, Panbil Nature Reserve bisa menjadi referensi tempat liburan bersama keluarga. Menikmati taman yang asri, sekaligus edukasi bagi anak-anak mengenali berbagai jenis satwa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febrianti, UTV mengabarkan. Wah, seru juga sih Ri tempatnya ya. Kalau Bener bisa banget, dibilang. bener Mungkin Sobat banget. Cu People bisa juga pergi ke sana ya Ri. Iya. Karena kalau kita lihat tadi juga tempatnya bagus, terus harganya pun worth it ya. Iya, harganya berapa ya, Cak ya? Cuman mulai dari Rp35.000 sampai Rp40.000 Oke, untuk satu wahana. udah bisa liburan gitu ya. Betul, banyak Liburan banget. sambil Belajar edukasi. tentunya. Iya. Nah ini Fahri, aku juga ada rekomendasi buat Fahri. Apa tuh? Ini ada rekomen tempat edukasi sama, Oke. edukasi cuman dia temanya itu perdesaan. Ri. Oke, di mana lokasinya itu, Cak? Lokasi sama tapi di Batam. Jadi kita masih Waduh. di Batam nih, Ri. Iya, Masih Sobat liburan People yang di Batam bagus banget tuh ya. Betul sekali, dia ini Kampung Sawah Marina. Nah, Oke. tempatnya itu tempat edukasi juga, salah satu kota yang ada di Batam, konsepnya perdesaan. Pak. Oh, oke, aku penasaran nih, Cak, Penasaran nggak informasinya. ya? Kita Iya. lihat aja ini dia liputannya. Iya. Kampung Sawah Marina terletak di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat masuk ke tempat ini, pengunjung akan melihat hamparan persawahan dengan suasana pedesaan yang asri. Terlihat pondok-pondok untuk tempat bersantai serta tanaman padi, semakin menambah suasana pedesaan. Pengunjung seperti bernostalgia dengan suasana kampung pedesaan. Selain tanaman padi, tempat ini juga dihiasi tanaman lain seperti pohon jambu, jeruk Kalimantan, kelengkeng, alpukat, pisang, dan mangga. Nani adalah pengelola wisata kampung sawah. Ia mengatakan rata-rata pengunjung berasal dari wilayah Batam sendiri, dan bahkan ketika weekend, wisatawan dari Malaysia juga banyak berwisata ke tempat ini. Pengunjung dari luar negeri itu salah satunya dari Malaysia biasa, dan itu kan mereka berlibur ke Batam, salah satunya berkunjung ke tempat kita. Kalau dari dalam negeri itu ini dari Nongsa, dari Batu Ampar, dari Batu Haji deket ya. Kayaknya hampir semua wilayah di Batam mereka rata-rata udah berkunjung ke sini. Sebagian anak-anak PT juga acara di sini. Tempat wisata ini juga menjadi tempat belajar dan bermain bagi anak-anak. Pengelola menyediakan paket wisata edukasi seperti menanam padi, memberi makan ikan, bermain di tempat labirin, serta berfoto langsung dengan spot unik ala pedesaan. Wisata sekaligus duduk belajar, terutama untuk anak sekolah, untuk bermain sambil belajar. Nah, mereka ada paket-paketnya, nanam padi, ngasih makan ikan, main di labirin. Terus ada lagi paket tangkap ikan. Anak-anak suka, seru. Terus guru-guru itu malah ada yang ikutan nyemplung di sawah, ikutan nangkap ikan. Secara nggak langsung mereka promosi ke guru-guru lain. Jadi banyak anak-anak sekolah yang kesini dari anak PAUD, TK, SD. Pengelola juga menyajikan kuliner cita rasa kampung yang akan menggugah selera. Berbagai menu favorit di tempat ini diantaranya ikan gurame asam cikala khas Medan, ada ayam kampung bumbu rempah, sup ayam kampung, ayam goreng bawang, sotong dan udang goreng tepung, serta kuliner cita rasa kampung lainnya. Dengan sajian kuliner pedesaan tersebut, menjadi paket komplit saat berwisata di tempat ini. Kita juga menyediakan kuliner. Salah satunya itu ikan gurame.
Hasan Cikala, khas Medan. Ada juga ayam kampung bumbu rempah. Terus ada lele, ada ayam kampung, ada sup ayam kampung, ada ayam goreng bawang, ada sotong goreng tepung, ada udang goreng tepung. Kalau sayur yang paling ini urat sama genjer. Para pengunjung sangat menikmati suasana kampung pedesaan yang dihadirkan di destinasi ini. Pengunjung dapat berwisata dan belajar mengenal alam. Saya salah satu pengunjung yang berasal dari Sagulung, datang kemari ingin melihat wisata kampung sawah ini. Menurut saya seru sih dan asik juga, bisa sebagai pembelajaran juga. Banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Kampung Sawah Marina memiliki luas kurang lebih 1,5 hektar. Pengelola juga menyediakan fasilitas yang lengkap bagi kenyamanan pengunjung, seperti musola, toilet, dan pondok-pondok untuk tempat bersantai. Destinasi ini dibuka setiap Senin hingga Jumat, pukul 9 pagi hingga 6 sore. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi hingga 6 sore. Tiket masuk hanya Rp10.000 per orang. Dan tentunya pengelola juga menerapkan protokol kesehatan yang baik bagi pengunjung. Bagi Anda yang ingin berwisata ala pedesaan, Kampung Sawah Marina menjadi destinasi yang harus dikunjungi. Dari Batam, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan. Nah, Kampung Sawah Marina tadi bisa menjadi alternatif liburan Sobat New People ya, Ja, ya, yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau khususnya, Ja. Betul, jadi bisa menanam padi, kemudian juga bisa mancing ikan, kemudian jangan lupa untuk foto-foto wajib itu ya. Itu pasti foto, Ria. Benar banget. Ja, kita tadi berada di Kota Batam ya, dua lokasi tempat wisata tuh. Sekarang kita beralih lagi ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kenapa nih, Ri? Kalau di Bintan liburan yang enak tuh di mana sih? Nah, kalau di Bintan itu liburan yang enak itu pasti pantai nih, Ja. Pantai ya, oke. Benar banget. Jadi PT Bintan Resort Cakrawala ini tetap membuka di suasana tahun baru dah, dan juga libur Natal tetap membuka untuk liburan tempat wisata ya. Tentunya dengan pembatasan sekitar 75% nih, Ja. Wow, di mana Ri itu tadi? Iya, lokasinya ada di Algobai, kemudian Kristal Lagun Bintan dan juga Taman Safari nih, Ja. Ini seru deh, Ria. Seru banget ya. Sekarang kita kan tadi udah ke edukasi, ini pantai ya, Ria. Bener banget, tapi ada pembatasan nih, 75% nih, Ja. Oke. Itu kapan ya pembatasannya, mulai dari kapan, Ri? 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Penasaran dari kayak gimana ya kira-kira di sana? Kita saksikan liputannya. Ini dia. General Manager PT Bintan Resort Cakrawala, Abdul Wahab mengatakan, saat ini pihaknya hanya menampung 75% dari total 20.000 pengunjung sebelum kondisi COVID-19. Penerapan 75% pengunjung tersebut berlaku di 3 destinasi wisata di kawasan Lagoy, yakni Lagoy Bay, Kristal Lagun Bintan, dan Taman Safari. Setiap tempat wisata tersebut memiliki daya tampung pengunjung yang berbeda-beda. Rata-rata Lagoy Bay dikunjungi sebanyak 10.000 pengunjung, Kristal Lagun Bintan 5.000 pengunjung, dan Taman Safari 3.000 pengunjung. Kondisi itu sebelum masuk pandemi COVID-19 melanda Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Bintan, khususnya Bintan Lagoy. Abdul Wahab menambahkan, pengunjung yang bisa masuk ke destinasi wisata Lagoy harus sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Dan juga kami sudah mendapat keizinan daripada gugus tugas. Orang yang masuk ke dalam Bintan Resort, mereka harus dinyatakan sudah hijau, yaitu sudah mempunyai 2 kali vaksinasi, yaitu pertama vaksinasi dan juga vaksinasi kedua. Kalau orang-orang itu tidak mempunyai sertifikat vaksinasi ataupun hanya mempunyai 1 vaksinasi, kami minta maaf, kami tidak akan boleh menerima tamu-tamu ini masuk ke dalam Bintan Resort, karena ini adalah salah satu arahan yang datang daripada gugus tugas yang harus kami melakukan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.
Seru banget ya Ria, Seru kayaknya banget kalau aku pastinya. pengen deh ke Lagoy itu. Tapi Iya. tetap untuk Sobat Cu People kalau ingin pergi ke Lagoy dia tetap ada pembatasan 75%. Benar ya. banget. Dan syaratnya adalah Vaksinasi kedua. Iya, Jadi benar jangan banget. kalau belum vaksin jangan coba-coba pergi keluar. karena pasti nggak bisa masuk ya. Betul, karena ke pasti nggak wisata akan Lagoy dibolehkan itu. masuk seperti itu. Nah di Iya. situ pun wisata Lagoy ada di Lago Bay, Kristal Lagun Bintan, terus juga ada di Taman Safari. Benar banget, Ja. Betul. Nah ini kita tadi udah beralih kita liburan ya Ria. Nah ini ada suatu berita yang kurang mengenakan nih Fari. Oke, apa itu, Jadi Ja? di Tanjung Pinang ini ada seorang wanita juga diduga melakukan aksi pencurian perhiasan Fari. Oh my God. Iya, jadi dia itu mencuri emas di toko emas Oke, itu. Seperti itu. dan juga terekam kamera CCTV ya informasinya Betul. ya. Nah informasinya juga di sini Ri, kabarnya toko ini tuh udah 2 kali kecurian. Udah 2 kali aja Betul. ya. Waduh. Gitu. Jadi bagaimana ceritanya kita lihat aja liputannya. Ya. Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita yang diduga melakukan pencurian di sebuah toko emas di kota Tanjung Pinang. Wanita ini tengah mengobrol dengan seorang pria yang tampak membelakangi kamera CCTV. Kemudian wanita ini memilih sejumlah perhiasan. Pemilik toko emas Denny Permata, Denny Kurniawan, membenarkan rekaman CCTV tersebut dan mengatakan terjadi di toko emas miliknya yang berada di Jalan Gambir, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ia mengaku menjadi korban pencurian pada Rabu 22 Desember kemarin. Denny menduga wanita yang terekam di CCTV tersebut diduga pelaku pencurian emas di toko miliknya. Biasanya dia datang menanya-nanyain bang, nanya-nanya emas dengan harga sekian-sekian gitu. Saya keluarin lah satu persatu bang, saya keluarin satu persatu. Lalu waktu saya balik badan ke belakang saya menimbang itu barang lagi, dia sudah bergerak. Denny mengatakan wanita yang usianya diperkirakan 30 tahun tersebut sebelumnya mendatangi toko miliknya dan kemudian berpura-pura ingin membeli kalung emas. Setelah beberapa menit melihat-lihat kalung yang sudah Denny keluarkan, pelaku ternyata tidak membeli satu kalung pun dan justru diduga menyelipkan salah satu kalung dengan kisaran harga 5 juta rupiah. Kemudian wanita ini pun pergi. Setelah merasa kehilangan, Denny sempat mencari keberadaan wanita tersebut, akan tetapi tidak ditemukannya. Ya, soalnya memang saya cari pun, saya putar pun udah nggak lagi bang. Saya putarin dulu pasar ini bang, nggak menemukan lagi. Cuman sekitar mana pasar menjumpai dia masuk tempat toko, masuk tempat ini segala macam. Cuma saya kejar lagi juga udah nggak ada lagi bang. Jadi dari yang temuin itu dia sempat masuk ke beberapa toko lainnya, Banyak. toko emas gitu. Ada yang masuk juga. Oh, toko emas yang lainnya? Juga masuk. Hingga saat ini, Denny belum melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Ia berharap ada itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan kalung emas tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Ja, kejadian tadi sangat meresahkan warga ya, Jaya, Betul khususnya sekali dia. sih. Wanita berusia 34 tahun yang mencuri emas kemudian terekam kamera CCTV. Betul sekali, Dan. Tentunya kita sebagai konsumen dan juga yang punya toko gitu ya harus lebih waspada lagi nih Betul. terkait hal tersebut karena kita nggak bisa melihat orang Dari cover dari ya, covernya Ria. ya. Ya, betul. Tadi ibu-ibu itu Rapi rapi sekali, sekali, ya kan? ternyata mencuri. Seperti itu sih. Ya. Jadi waspada lagi ya. Benar apalagi terhadap banget. Penjual toko emas tadi. Benar banget. Ja, aku ada berita yang lain lagi nih. Ini juga kasus pencurian yang menghebohkan warga Tanjung Pinang nih khususnya. Wow, ada pencurian lagi berarti Iya, sekarang. benar banget. Jadi pencurian kali ini adalah tempat dupa yang terpasang di teras rumah warga, khususnya etnis Tionghoa nih, Ja. Betul. Jadi kasus ini juga terekam kamera CCTV. Wow, berarti sama ya kasusnya ya? Kasusnya Sama-sama sama, pencurian Ria. ya. Mm-mm. Aku penasaran juga sih apa yang diambilnya. Mungkin kita boleh lihat kali ya, Ria? Iya, saksikan liputannya. Inilah detik-detik yang memperlihatkan aksi seorang pria yang diduga melakukan pencurian tempat dupa untuk ritual sembahyang etnis Tionghoa tersebut. Terduga pelaku beraksi dengan cara menarik paksa tempat dupa atau tikong lo yang tergantung di rumah warga. Sementara di beberapa rumah lainnya, terduga melepaskan tempat dupa langsung dengan tali penggantungnya.
Salah seorang warga Tanjung Pinang, Suan, mengatakan aksi pencurian di rumahnya itu terjadi beberapa waktu lalu. Ia memperkirakan terduga pelaku beraksi pada subuh dini hari. Taunya dinyolong maling 2 hari yang lalu. Pas saya tidak tahu, waktu saya tahu udah terlambat. Mohon polisi jaga keamanan di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Labutan. Itu kalau itu dia terbuat dari apa? Bahannya apa tuh? Itu itu apa? Dari emas. Tembaga emas ya? Kuningan. Nah, dari Kuningan. Kalau beli baru berapa kira-kira? Nggak tahu ya. Kejadian serupa juga menimpa Joni, warga Tanjung Pinang lainnya. Joni memperkirakan terduga pelaku tersebut memanjat pagarnya terlebih dahulu hingga berhasil mengambil tempat dupa miliknya. Itu udah hilang. Itu udah hilang. Ini sih pertama kali lah. Nah, cuman kompleks ini memang ada yang hilang. Oh, di kompleks ini emang ada yang hilang berapa orang ya? Ya, kalau dibeli itu hampir 200-300-an. Nah, dari apa? Tunggu dari apa? Itu dari Kuningan. Sekarang kita kan ganti yang besi ya. Nah, kalau besi dia kan nggak bisa terjual. Kalau Kuningan dulu memang ada. Meski menjadi korban, kedua warga ini belum melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Mereka hanya berharap agar pihak keamanan dapat meningkatkan patroli di wilayah mereka agar aksi serupa tidak terulang lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Sayangnya ya Fari, dari kedua kejadian pencurian tadi korban tidak ada yang melaporkan ke pihak berwajib. Benar iya banget. Betul. Padahal itu kalau dilaporkan, nah itu biar tidak meresahkan warga ya Fari ya. Jadi kondisi di sana aman ya, Jak ya? Aman gitu. Jadi warga nggak merasakan resah dan tidak ada lagi nih kejadian-kejadian pencurian selanjutnya. Benar banget. Untuk warga, untuk masyarakat agar lebih waspada, apalagi ini akhir tahun ya, Jak ya. Banyak kasus kriminal yang terjadi. Apalagi orang butuh uang. Benar kan, banget, gitu. benar banget. Untuk pihak berwajib mungkin lebih progresif gitu ya, mengadakan razia-razia di tempat kerumunan atau barangkali di tengah-tengah masyarakat gitu ya, supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi. Betul. Untuk juga peningkatan keamanannya lagi ya bagi patroli ya. Benar banget. Hari gitu. Baik. Sobat People, informasi tadi sekaligus menutup News Weekend edisi kali ini. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat People berada. Dan jangan lupa saksikan News Weekend setiap hari Sabtu di edisi selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Happy weekend.